kalau kita nggak nyoba kan kita nggak bakal bisa. Kalau aku stuck di situ pun kayak aduh kapan berkembang, kalau kita lama-kelamaan pun aku kebiasa gitu loh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bising, singkatan dari Ruang Bising. Podcast yang menjadi tempat untuk bercerita dan juga berbagi sudut pandang yang mungkin suka memenuhi isi kepala karena yang di kepala jadi cerita. Perkenalkan, aku Elsa Aprilia. Ini merupakan podcast perdana kita loh. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yang mungkin relate dan juga sangat berdekatan ya dengan kita, yaitu bagaimana sih cara keluar dari zona nyaman dan bagaimana sih cara berani untuk memulai dan juga mengambil langkah baru untuk memulai hal-hal baru pastinya. Untuk membahas episode kali ini dan tema kali ini, aku pastinya nggak sendiri dong. Kita akan ditemani oleh bintang tamu kita yang memiliki banyak pengalaman dan juga aktif mengikuti organisasi serta perlombaan. Yang tidak kalah menarik, bintang tamu kita kali ini merupakan salah satu anggota Duta Aksi Sosial Indonesia 2026. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Saya sayang kali gitu. sih. Kayaknya untuk keluar jadi. Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin aku Intan Dwi Febriani atau biasa dipanggil Intan. Saat ini aku sedang kuliah di Universitas Syariah jurusan Teknik Informatika. Oke, jadi kita panggilnya Kak Intan ya, Kak? Oke, benar-benar. Oh iya, Kak. Dulu itu kalau kita kembali ke masa dulu ya, Kak, beberapa tahun yang lalu ya, mungkin kakaknya tuh emang aktif di organisasi dan juga suka ikut kegiatan, atau emang ada hal yang membuat memicu kakaknya kayak aduh aku harus ikut nih kayak gitu. Oke, jadi dulu tuh aku waktu aktif perlombaan itu waktu SMK sih Kak, tepatnya. SMK. Iya, waktu SMK itu baru terjun ke dunia penulisan juga. Di situ baru diajarin sama guru bahasa Indonesia aku itu kayak gini loh caranya nulis, gini loh caranya gini gitu. Baru diperkenalkan lah lomba ini dan itu gitu. Nah ternyata aku paling cocok tuh lomba KTI sama esai. Oh keren banget, berarti suka nulis-nulis. Iya, berarti. Oh iya. Passionku sih. Passion banget ya. Oh iya, Kak, waktu itu emang kakaknya tuh pernah nggak sih Kak kakaknya stuck di zona nyaman gitu? Apalagi kita hari ini membahas zona nyaman ya, Kak. Aduh, kayaknya ya pasti Semua orang manusia sih yang pernah ya. Itu gimana sih Kak waktu awal mula kayak aku nggak bisa nih terus-terusan di sini, aku harus keluar dari zona nyaman nih kayak gitu. Oke, saat itu tuh aku bener-bener gagal sih Kak, pas waktu SMP. Jadi pas itu kan waktunya COVID ya. Oh Aku sendiri tuh tipe orang yang belajar tuh harus tatap muka gitu. Ya, karena waktu itu Iya. Zoom itu nggak sih Kak ya kan? Iya, Iya, jadi jadi nggak SMP bisa. tuh 2 tahun gitu. Iya, karena nggak bisa tatap muka karena Iya. akibat COVID pandemi itu ya iya, Kak. pas COVID pandemi itu. Kayak susah banget nih nempel di aku pelajarannya kayak. Terus pengen nih masuk ke SMK di Kediri nih, yang nomor 2 di Kediri. Oh, mana itu Kak kalau Iya, bisa? di Smegda dulu. Oh, Smegda. Emang incaran banget sih Kak. Iya, itu bener sih, tapi gak masuk sih itu. Terus gimana Kak? Ya, akhirnya aku ke pilihan kedua di dekat rumah kan itu. Iya. Dari saat itu kayak, ayo gak apa-apa gitu. Awal mulanya takut sih Kak, Iya, buat ikut lomba nulis tuh kayak takut. Karena aku kan belum pernah ikut kayak gitu aja. Akhirnya mulai dari saat itu kan aku juga belum masuk ke jurusan favoritku. Jadi dulu aku pengen masuk itu ke akuntansi, tapi aku masuknya malah ke komputer, jadi ke TKJ. Nah pada saat itu kayak bingung juga sih. Terus aku harus apa ya, akhirnya kayak harus mulai dari mana nih? ya gitu. harus mulai dari mana ya. Akhirnya kayak sama guru bahasa Indonesia aku tuh kayak Intan, ayo ikut ini gitu. Nah pertama tuh kayaknya lomba puisi deh kalau nggak salah. Karena iya, beliau tuh tahu kalau sebelum aku masuk TKJ itu kan aku benar-benar belum tahu nih TKJ itu apa sih gitu. Nah, kan aku pengennya akuntansi ya pada saat itu. TKJ itu apa ya gitu. Jadi sebelum masuk SMA tuh aku benar-benar awal mula tuh belajar TKJ gitu. Nah kebetulan kan pas waktu kayak FLS gitu ya Kak, Iya. itu ditanya nih sama guruku,
TKJ ini apa gitu kayak Iya. eh Pasti bingung dasar-dasarnya, dong. Pasti dasar-dasarnya. bingung. Iya, terus pas dari situ kayak aku bisa jawab kan. Terus akhirnya kita guruku tuh notice nih ke aku kayak Intan ayo coba ikut ini gitu. Ayo coba ikut cerdas cermat. Ternyata passionku itu di nulis nih. Oh, Aku loh. iya, jadi kelas 10 itu pernah ikut lomba puisi, terus juga esai KTI. Nah, wah kok KTI menarik ya gitu. Terus akhirnya aku juga sedang proses nulis novel juga sih. Sekarang? Iya. Wah, ditunggu ya Kak novelnya. Aduh. Oke Kak, dalam memulai perlombaan tuh pasti kakaknya pernah bilang kan, kakak tadi kan bilang kalau kayak pernah gak sih Kak minder gitu kayak aduh aku nggak mampu gitu, apalagi kan waktu itu pertama kali ya ikut Iya. lomba. Pasti ada dong kayak perasaan aduh aku mampu nggak ya, aku bisa nggak ya, apalagi ketika kita melihat lawan perlombaan kita yang mungkin juga tidak kalah kompeten dari kita itu Iya, gimana Kak? sih. Rasanya Pernah ada sih, pernah ya, ada rasanya gimana Kak? Pas pertama tuh kayak, aduh, ini semuanya kok, aduh keren-keren banget sih. Iya pastinya. Takjub banget sih sama orang-orang yang ikut lomba pada saat itu. Tapi kayak, nggak apa-apa dicoba dulu gitu kan. Pernah masuk final kan pada saat itu. Oh, final juga. Iya, Langsung berarti habis pertama Iya. kali lomba langsung final. Enggak langsung final. Pas kelas 2 kayaknya. Itu final. Final tuh kayak, aduh kok mereka keren-keren banget ya gitu. Public speaking-nya bagus banget ya. Kayaknya aku harus belajar nih gitu. Jadi dulu tuh pas final itu aku punya temen di CB Pare sih. Itu bener-bener public speaking-nya keren banget. Akhirnya kita kenalan nih, aku yang minta kenalan, aduh Kak boleh gak sih ajarin public speaking yang bagus tuh kayak gimana gitu. Karena kan kalau kita nggak nyoba kan kita nggak bakal Gak bakal bisa ya. bisa ya, benar. Kalau aku stuck di situ pun kayak aduh kapan Iya, berkembangnya kapan kita gitu. berkembangnya? Iya, akhirnya kayak di pelan-pelan lah, oh gini gitu. Akhirnya lama-kelamaan pun aku kebiasa gitu loh. Dan di SMK aku pun kayak aku kan ikut MPK juga ya Kak. Iya, Iya, aku ikut MPK juga. Nah pada saat itu kok kayak sering karena aku CEO ADART pada saat itu karena suka nulis kan ya. Iya. Itu juga sering presentasi, juga sering kita ke DPRD juga buat studi banding juga. Jadi kayak lebih nyaman juga sih. Kita juga sama-sama belajar Iya, gitu. benar-benar. Kok kita stuck kan kita nggak bakal bisa bakal ya Kak? bisa ya, Iya, benar. benar-benar. Berarti intinya itu ketakutan dan juga kegagalan tuh Iya. bukan hal buat kita berhenti ya Kak, melainkan Benar. buat kita semakin berkembang dengan Iya. cara mungkin bisa relasi seperti Iya, kalian benar. tadi berkenalan dengan teman-teman dekat kita, Iya. teman-teman yang berkompeten seperti itu. Jadi secara nggak langsung ilmunya juga nyampe ke kita ya Kak. Iya, nyampe benar-benar. Benar Benar sih. Nih Kak, kalau kakaknya masih ingat gak sih buat pertama kali keluar dari zona nyaman itu kayak gimana sih? Dan keluar zona nyamannya itu pertama kali itu waktu kapan gitu? Oke. Jadi pas itu tuh kayaknya pas SMK masuk ke kuliah ya Kak. Gitu. Iya kayak aduh ini aku Iya. masuk kuliah nih. Jadi waktu pertama kali masuk ke Iya. SMK itu kayak masih coba-coba, Iya, terus habis itu coba-coba. baru sadarnya kalau Iya. waktu ke kuliah Nih, kuliahan ya. Kan SMK itu kan kayak aku ikut lomba, aku masih berproses kan, masih sering denial, masih sering overthinking, kayak masih sering berhenti juga nih kayak aduh gimana ya, kan itu kan juga keterak sama PKL ku juga pada saat itu juga kayak aduh kayak masih denial sebagai manusia gitu loh, kayak kadang itu masih di sini aja lah, nggak usah kita nggak usah jalan kemana-mana, nggak usah ini nggak usah itu, nggak usah nambah relasi gitu, capek sendiri kan akhirnya. Merasa cukup juga gak sih Kak? Kayak Iya ngerasa cukup gak sih? Iya. Segini kayak gak perlu lagi Iya, gitu ya kan? biasanya kita kayak dia nggak Oh. mau lah, udah lah cukup sampai sini lah gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak aduh Satu momen gitu. iya, satu momen kan aku pengen banget masuk ke UGM ya Kak. Iya. Pada saat itu nggak disupport nih sama orang tua. Aduh gimana ya Tambah gitu. overthinking. Iya, tambah Tambah bingung, aduh overthinking. terus aduh apa yang aku dapetin selama SMK nih kayak Sia-sia. Iya. kayak buat apa sih semua ini gitu. Kayak aduh bahkan nyoba daftar tuh kayak enggak deh gitu. Nggak ada deh, ya. Iya karena kan nggak ada support orang tua juga kan Kak. Aduh gimana ya gitu, akhirnya kayak orang tua boleh ini kuliah, boleh deh kuliah tapi di sekitaran Kediri aja gitu. Oke deh, pada saat itu langsung kayak pernah seneng banget sih boleh kuliah itu, dan Pastinya. ya seneng banget. Terus habis itu kayak oke lah ayolah gak apa-apa kita bangkit lagi gitu.
overthinking banget, Daniel banget, nangis tiap hari kayak aku gak dibolehin ke sisi Kayak frustasi ya. iya bener-bener kok terus yang tak dapet ini buat apa, aku mau pengennya di sini. Terus bertengkar sama orang tua tuh kayak Aduh gitu. ya wes bener-bener Maunya kita A tapi orang tuanya B. Iya, Ada belakang banget. gak tabrakan banget sih. Iya. Jadi kalau nggak ada support tuh kayak Susah ya, sih. iya susah sih. Kalau nggak ada support susah. Pikiranku juga kayak masa aku nggak ada orang tua ya gitu, aduh berat sih. Pada saat itu kayak boleh gitu. Terus akhirnya kayak sama pembimbingku di PKL nih teman-teman, itu kayak ini loh di sini ada IT dan di sini bagus IT-nya, di sini juga bagus nih IT-nya. Aku disuruh pilih lah, nanti kita bantuin deh. Kamu mau masuk ke IT bagian mana? Gini itu yang bantuin guruku PKL. Pada saat itu, aduh aku belum tahu sih Bu, aku masih bingung, aku masih gini. Terus dibilangin lah kayak udah lah jangan overthinking, jangan Daniel. Gak bisa. Iya, tapi gak bisa berpikir. Coba dipikirin dulu kayak ya arahnya kemana, coba diatur dulu hidupnya ini arahnya kemana, digunain lah itu yang dulu kamu dapetin itu tetap berguna kok di sini. Akhirnya kayak aku nyoba masuk UCS lah yang dinaungi Gudang Garum itu ya. Nah terus aku masuk sini akhirnya kayak ternyata prestasi yang aku dapetin selama SMK itu berguna buat kuliahku gitu loh. Akhirnya aku dapet beasiswa itu bahkan sampai lulus dan orang tuaku kayak alhamdulillah banget gitu, karena ini sih nggak nanggung biaya yang berat banget kan. Udah ditanggung pemerintah. Iya. Tapi juga cukup berat gak sih Kak kalau biasanya tuh setahu saya ya, beasiswa itu mesti ada kayak ada syarat ketentuan, nilainya harus seperti ini. Nah di tengah kakaknya saat ini yang mungkin sedang bekerja juga, membagi waktu, ikut lomba, atau organisasi, itu gimana Kak cara membaginya itu? Sebenarnya berat sih Kak, pernah burn out juga kayak frustasi banget sih di tengah-tengah aku yang kerja, di tengah-tengah harus memenuhi ekspektasi beasiswa yang kayak kita harus aktif, nilai nggak boleh turun, harus bisa semuanya. Kayak aku ini juga nggak bisa semuanya gitu, nggak semuanya bisa gitu. Ekspektasi orang terhadap aku tuh kayak tinggi banget. Kayak aku pasti itu jadi beban banget ya sih Kak? Beban banget sih kayak kamu jangan berharap tinggi-tinggi deh aku juga manusia biasa yang kadang tuh juga sering gagal. Iya benar. Tapi pada saat itu kayak kerjaan aku alhamdulillah support banget sih. Jadi kayak di situ kayak yaudah kamu kuliah dulu nggak apa-apa gitu. Yang penting kerjaannya tuh 5 jam terpenuhi gitu. Nggak apa-apa kok. Gitu. Akhirnya teman-teman kerjaku pun juga salah satu support ya. Support kayak ya di sini loh nggak apa-apa. Kamu susah mau belajar buat ujian nih, nggak apa-apa belajar dulu. Nanti kalau ada orderan tak panggil gitu. Jadi kayak lebih enjoy juga sih. Iya part time 5 jam Kak, 5 jam kerja. Itu udah termasuk enak gak sih? Enak gitu loh maksudnya. Biasanya kan kalau kerja tuh 8 jam gak sih pada umumnya tuh? Itu kalau full time ya Kak. Kalau dibilang enteng sih enggak ya Kak, karena aku juga guru matematika nih di ya Ngajar juga. iya ngajar juga. Jadi Super padat banget ya. super padat sih. Pasti ada kayak fase aku capek banget dan mau nangis banget, kayak nangis tuh kayak setiap hari deh. Jadi kalau misal tapi kalau kita nggak memikirkan masa depan kita tuh kayak gimana gitu ya, kalau nggak mulai dari sekarang tuh gimana masa depan gitu, gimana masa depanku nanti gitu. Kalau kata ayahku sih ya misal kuliahku ini nggak jadi apa-apa, setidaknya bisa jadi bekal buat anakku nanti gitu sih. Itu guys dengerin. Gitu sih. Itu kalau kata ayahku ya. calon ibu. Iya. Dari percakapan yang tadi Kak, kita lanjut lagi ya. Iya, oke. Ada nggak sih satu pengalaman lomba atau kegiatan yang paling berkesan dan juga benar-benar bikin keluar dari zona nyamannya nih? Ceritain dong gimana sih Kak? Kayaknya itu pas kuliah sih ya. Pas kuliah. Iya, pas kuliah tuh aku nggak ikut lomba nulis sih. Jadi baru-baru ini. Iya, baru-baru ini sih. Jadi tuh aku nyoba lomba cerdas cermat sih. Cerdas cermat. Saya tuh kan di Tulungagung ya. Iya. Pikirku itu kayak lawannya alah mungkin juga universitas-universitas yang nggak top nih. Karena kan di Tulungagung. Ternyata lawannya UI kan. Gonggong satu. Top 1 Indonesia. Terus gimana tuh? Public speaking-nya bagus banget pada saat itu di cerdas cermat. Kayak
semuanya di situ kan semester 5, semester 6, semester akhir. So aku cuma semester 1 di situ. Baru Aku nyemplung di semester perkuliahan. 1 di situ. Semuanya semester 5, semuanya semester 6, semester 8. Lawannya UI, terus juga universitas-universitas yang bagus banget sih, mahasiswanya keren-keren. Dan juga pada saat itu sih alhamdulillah kita lolos ya ke babak kedua. Nah pada saat babak kedua, kenapa sih kita nggak lolos? Karena lawannya UI itu bener-bener kayak public speaking yang keren banget. Kayak aku memandang beliau tuh kayak takjub banget sih, ini kok keren banget ya gitu. Pada saat itu kayak minder banget sih, kayak aku aduh lawannya UI gitu, Bisa nggak ya? iya bisa nggak ya Pasti gitu. tremor banget Iya ya. benar sih, kayak apalagi di situ kan babak kedua itu kan di depan ya kan, di depan ditontonin banyak orang, ditontonin semua univ kan. Jadi kayak aduh, tangannya nggak berhenti gerak kaki tremor banget. Tremor banget sih ya benar. Aduh gitu. Jadi tiap diberi pertanyaan tuh kayak aku ngomong pun nggak bisa gitu loh. Padahal di SMK tuh udah belajar public speaking, tapi pas saat itu dilihat orang banyak, dilihat orang-orang yang sangat keren tuh kayak aduh, aku nggak bisa ngomong. Tetap Iya, ada aku nggak bisa ngomong sih. Uh-huh. Ada sisi di mana aku minder. Dan saat itu kayak lihat universitas lain tuh kayak keren banget gitu. Jadi saat itu kayak aku memang pantes sih kalah gitu, pantes sih gagal gitu. Kayak nggak sedih juga sih. Terus pada saat itu kayak aku harus benar-benar belajar lagi, karena ilmuku juga bukan yang ini sih, yang benar-benar bisa. Ternyata ada yang lebih jago, ada di yang atas lebih- kita ya gitu. kayak aku harus benar-benar belajar lagi gitu sih. Nah itu teman-teman bener banget. Jadi ketika kita merasa minder ataupun nggak mampu seperti itu, kita tuh nggak boleh ya kayak udah deh aku kayaknya nggak bisa. Nyerah aja. Itu nggak boleh ya. Itu malah bakal nge-stuck ya Iya, di bener. kehidupan kita. Tetap di zona nyaman, kita nggak bakal keluar dari situ Iya, karena bener sih. kita nggak berani untuk mencoba Iya, gitu. kalau kita- Jadi salah satu caranya yaitu kita introspeksi dulu ke diri kita sendiri. Iya, Rasanya bener sih. apa sih yang perlu kita perbaiki dari Benar, diri kita yang pertama gitu. Terus habis itu baru kita mungkin bisa relasi yang dikatakan Kak Intan Iya, tadi, benar kita sih. bisa berkenalan, menambah relasi dan bisa sharing-sharing ilmu. Iya, Itu ya Kak. Iya. Namanya juga proses belajar ya Kak. Pasti nggak selalu menang dan juga nggak selalu mulus. Iya, benar. Aduh, Pernah nggak sih Kak mengalami kegagalan atau belum berhasil di juara itu? Yang tadi itu terus Aduh. gimana itu cara menghadapinya? aduh. Kayaknya berkali-kali ya. Pastinya karena lewat kegagalan itu kita banyak belajar gak sih? Iya. Setelah gagal tuh kita benar-benar belajar nih. Ini kekuranganku di mana ya? Nanti kita bisa perbaiki nih di masa depan. Kayak aduh kok aku gagal terus ya. Terus kok ini kayaknya bukan passionku deh. Pernah sih mikir kayak gitu. Aku harus cari passion lain ya. Ternyata enggak sih. Karena kita tetap harus aku harus fokus di tujuan sini gitu dulu. Cari dulu tujuannya apa sih? Iya benar. Aku harus fokus di sini dulu, baru nanti pelan-pelan. Karena nggak semuanya kayak proses itu berjalan secara mulus juga kan Kak. Bener-bener pasti ada ada. jalan yang berlenggak-lenggok ya kan? Bener-bener. Nggak mungkin lurus Iya. gitu. Apa ya? Aduh, gimana ya kok gini ya gitu. Terlebih alhamdulillahnya sih kayak orang tua, kayak sahabat-sahabat aku gitu support banget sih. Kayak Jadi penting banget ya Iya. lingkungan yang mendukung gitu. doa orang tua sih. Iya bener banget doa orang tua. Asli doa orang tua. Iya, Gitu bener sih. Setelah sekarang ikut aktif banyak kegiatan dan lomba, bahkan sering meraih prestasi dan juga kegagalan-kegagalan yang pernah dilalui, itu perubahan terbesar apa sih yang Kak Intan rasakan? Mungkin kayak, aduh aku dulunya kayak gini nih, sekarang kayak gini gitu. Mungkin teman-teman bisa cerita boleh. Mungkin aku jadi lebih pede ya. Buktinya sekarang aku duduk di Indonesia. Jadi lebih pede. Terus juga belajar banyak hal juga sih. Kayak belajar sesuatu yang mungkin aku belum tahu. Terus ngetes mental juga sih. Kayak aduh gimana ya, gini aduh ya ampun, capek juga sebenarnya Kak. Kayak gimana ya, ini kok jalannya kok aku kok lambat dari temen-temen. pasti mikir kayak gitu sih. Iya Pasti sih. kita melihat teman-teman yang udah duluan gitu, udah jauh dari kita perjalanan, pasti kayak kita merasa insecure kayak aduh
teman-teman gini-gini gitu? Pernah sih kayak kita lihat sosmed kan biasanya temen-temen tuh kayak gimana ya kak, upload prestasi mereka nih. Kok aku minder ya temen-temenku ini loh, kok bisa jalan lebih cepet nih daripada aku, tapi kok aku kok lambat banget ya. Itu pernah sih, bahkan kayak berkali-kali, tapi kayak orang tahu tuh kayak ya nggak apa-apa gitu. Bahkan kayak sahabat-sahabatku, ayo ngopi please, nggak apa-apa gitu. Kita harus bisa, kita harus kayak, bahkan kalau aku nggak paham materi nih, kayak temen-temenku tuh bahkan ini loh ya tak ajarin gini. Jadi kita kayak Unik banget ya Iya. orang-orang di sekitar. iya sih, orang-orang di sekitar sih. Ada sih tapi orang-orang yang mungkin Ya, kan nggak semua, omongannya nggak semua orang ya sesuai ekspektasi kita ya. Mau gimana pun yang punya kuasa diri kita tuh kita sendiri. Iya, kita Jadi sendiri. sebisa mungkin ya kita membatasi diri kita terhadap omongan orang lain. Benar sih, benar-benar. Nih kak, untuk selanjutnya nih, kalau kita flashback banget ke masa lalu banget, Masa lalu banget nih kak. apalagi kita ada di masa depan. Ya nggak apa-apa ya. Sekarang sih. Bener. Apa sih yang ingin Kak Intan katakan kepada diri Kak Intan yang dulu itu? Boleh tahu? Kayak aku bakal bilang kalau aku tuh bisa gitu loh, kayak nggak apa-apa sih pelan, tapi asal pasti Iya, bener. pelan-pelan. Kayak kita zaman dulu nggak boleh nangis, kita overthinking terus gitu. Kita bisa kok, kita bisa pelan-pelan walaupun ya tadi yang Kak Elsa bilang kayak jalannya grojol-grojol, itu Iya. pasti banget ya. Iya. Ada tuh kayak aku kepikiran banget sih Kak, kayak omongan orang tentang aku tuh gimana, tapi kayak zaman dulu itu pasti tak pikirin ya omongan orang. Overthinking gitu, Iya, pikir semalaman. Bener sih, dan Tapi begadang lagi. semuanya tentang aku tuh tak tampung gitu loh, kayak kamu harus gini, tapi kayak capek sendiri gak sih? Iya benar-benar. Kayak zaman dulu aku pasti bakal bilang kayak Iya. gak usah dengerin omongan orang, Iya, karena kan benar-benar. kita itu yang punya diri kita sendiri Iya, kan. kita harus punya batasan lah gitu. Iya, Karena yang betul sih. bisa menghandle diri kita tuh ya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi Iya, kalau orang lain mau ngomong A B C pada kita ya udah. Iya, terserah benar-benar, mereka, gitu. iya. Jadi untuk diri Kak Intan yang dulu itu ingin mengatakan bahwa bisa gitu iya ya. bisa sih. Walaupun pelan tapi Iya, pasti. tapi pasti Nah, buktinya benar. duduk di sini kan. Bener nih teman-teman. Jadi setiap langkah yang kita ambil itu pasti memiliki kesalahan, memiliki Kegagalan. Iya, benar. dan itu bukan satu Masalah. masalah Iya, kalau jadi benar. kita. Jadi kita nggak perlu kayak aduh udah deh stuck sini aja gitu. Itu kita pelan-pelan, kita belajar bareng, diperbaiki apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki secara pelan-pelan. Nah pasti akan membuahkan hasil. Hasil, Ya bener banget. Kalau kata orang itu nggak ada masa depan yang bagus kalau masa lalunya itu nggak sengsara. Iya, tapi kali ini Iya, benar. pertanyaan yang kali ini ya, kalau ada teman-teman yang sekarang nih ya masih takut buat mulai atau masih nyaman di zona nyamannya, mungkin juga aku sendiri. Oke, aduh. Kira-kira satu pesan apa sih Kak yang paling penting yang bisa sampai Kakak Intan sampaikan dan mungkin bisa membantu teman-teman kita yang sedang menonton dan termasuk diri saya sendiri, diri aku sendiri. Yang pertama sih kayak kita harus berani nyoba sih. Kayak pasti yang pertama kita berani nyoba itu pasti kayak ada omongan yang pasti nyakitin nih di diri kita. Kalau kita berani langkah, tapi omongan itu tuh kita harus bisa pilah mana yang benar-benar buat diri kita itu nyaman dan mana yang benar-benar nggak perlu didengerin. Yang kedua itu jangan dengerin omongan orang lain yang mungkin bisa bikin kita patah dan stuck pada saat itu. Karena omongan orang tuh benar-benar berpengaruh banget sih pada hidup kita. Kalau omongannya bagus, it's okay, gak apa-apa, itu support. Tapi kalau omongannya yang jelek, pasti kan kita kayak Bikin down. iya down kan. Ya, aku gak kuat nih di sini. Aku gak kuat di sini. Aduh, yang mereka bilang itu bener ya tentang aku. Kok aku Gak gak tahu bisa, gini gitu. kok aku gak bisa jalan. Kok aku tetap di sini. Apa sih yang aku ikutin ini? Gak guna gitu. Padahal mereka itu gak ngerasakan dampak dari itu gitu loh. Jadi ya yang kedua itu kayak kita harus benar-benar kuat sih Kak. Karena pasti di diri kita tuh kayak aku lemah banget ya kok omongan Iya orang ini. bener. Kalau misal di tahap kedua ini aja kita udah gagal ya Kak, pasti kayak susah banget buat melangkah. Soalnya benar-benar berefek banget sih Kak. Jadi kayak yang pertama itu kayak
ya dicoba aja pelan-pelan, kita nggak usah dengerin. Kita dengerin nggak apa-apa omongan orang, kita tampung, tapi yang benar-benar bikin kita ngerasa kita tetap jalan. Kalau yang bikin kita ngerasa Down. kita down, ya udah buang aja. Tinggalin aja. Diri kita itu milik kita sendiri. Kayak misal aku ikut lomba ya, aku diajak-ajak, kamu nggak mungkin menang, kamu nggak mungkin berangkat ya wes, aku harus berani nyoba ya, aku harus berani nyoba, aku harus berani gerak ya wes. Itu termasuk pergerakan yang sangat signifikan nih bagi hidupku. Kayak aku ini baru nyoba ini pertama kali, aku ini baru nyoba ini pertama kali, aku baru belajar ya wes. Itu berarti salah satu Langkah kecil. positifnya dari aku adalah aku bisa jalan, aku wes bisa bergerak, aku wes mau mencoba gitu. Jadi kayak nggak usah dengerin omongan yang masuk gitu loh. Jadi teman-teman pada intinya kita tuh harus fokus ke diri kita sendiri, jangan Fokus. mendengarkan orang lain, entah orang lain A, B, C segala macam. Ya udah, kita udah punya tujuan, ya kita fokus ke tujuan kita. Iya. Kalau semisal emang omongan itu bisa untuk kita mengupgrade diri menjadi Iya, lebih benar, baik, benar, itu baru kita ambil. Iya. Jadi kalau emang sekiranya tidak menguntungkan ya nggak usah ya, Kak. buang aja. Iya, iya. Buang. Tapi itu emang challenge banget sih bagi teman-teman dan juga saya sendiri, mungkin aku sendiri, bagi gimana sih cara merasa berdamai dan mengesampingkan omongan-omongan orang yang bikin kita Sakit hati. dan sakit hati dan seperti itu. Nah, nih Kak, sebelum closingan nih ya, aku mau minta satu challenge nih buat teman-teman pendengar. Kira-kira langkah kecil apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Challenge-nya ya bisa nggak dengerin orang lain. Nggak dengerin orang lain sih Kak. Kalau kita dengerin orang lain pasti gagal sih ya. Benar. Jadi kembali lagi ya teman-teman buat challenge kali ini, di episode kali ini, untuk belajar banget terhadap omongan yang bikin kita Sakit hati ya, benar. bikin sakit hati. Karena nggak Mengganggu pikiran kita ya udah Iya, buang bener-bener. aja gitu loh. nggak membuat kita semakin upgrade, tapi semakin down. Iya, iya benar. Kak, susah nggak sih Kak Iya. kalau keluar dari zona nyaman kok selalu dengerin kata orang. Aku harus sempurna gitu. Iya. Karena manusia tuh gak ada yang sempurna ya. Ya nggak ada yang sempurna, tapi Kesempurnaan tuh milik Tuhan. Iya. Tapi kita mencoba untuk sempurna itu ada langkah yang kecil karena ya setiap manusia itu ada kurangnya, ada lebihnya. Benar. Oke teman-teman, nggak kerasa ya, dari tadi kita ngomong panjang lebar kali ini ya. Ternyata kita sudah berada di penghujung podcast. Terima kasih banyak buat Kak Intan udah berbagi cerita, pengalaman, dan juga pembelajaran yang pastinya sangat menginspirasi. Oke. Semoga dari obrolan ini kita bisa belajar kalau rasa takut tuh bukan alasan untuk berhenti ya Kak. Iya, Takut itu wajar, tapi benar. jangan sampai rasa takut itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Benar sih. Ya. Buat teman-teman yang sudah dengerin, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya di Rusing, karena kita akan membahas mengenai berbagai cerita dan juga pengalaman yang sangat menarik dan pastinya seru dan sangat relate dengan kehidupan kita. Oke, aku Elsa Aprilia, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Rusing, Ruang Bising, karena yang di kepala jadi cerita. Sampai jumpa teman-teman. Bye.